Puji nama Tuhan, Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Dimanapun kau berada saat ini, percaya bahwa Tuhan tiada pernah berubah di dalam hidupmu. Mari bersama kita akan memulai ibadah online, doa malam pada hari ini. Bersama kita satukan hati kita di hadapan Tuhan. Dan kita akan menaikkan pujian penyembahan kita yang terbaik bagi Tuhan. Mari tundukkan kepalamu. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan yang tiada pernah berkesudahan. Kami rindu memuji-Mu. Kami rindu menyembah-Mu Allah kami yang hidup. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, mari jemaat Tuhan yang sepakat bersama saya katakan, amin. Haleluya. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu, di saat ku berpaling, kutemukan cinta-Mu. Di sana Kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Mari angkat tanganmu, katakan, oh, ku damba hadir-Mu. Inilah rinduku. Oh, inilah rinduku, hidupku, hidupku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu, dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu, dekat di hati-Mu. Di saat ku berpaling, kutemukan cinta-Mu. Di sana Kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Mari bersama bawa hati-Mu. Oh, ku damba hadir-Mu. Oh, inilah rinduku, hidupku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu, dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. hidupku
hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Mari berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Dia. Haleluya. Mari bersama kita masuk lebih dalam lagi di hadirat Tuhan, membawa hatimu yang terbaik bagi Dia. Terima kasih Bapa. Engkaulah kekuatan di dalam hidup kami. Mari bawa hatimu, katakan. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Mari bawa hatimu, katakan. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kau menara dan perisaiku, Tuhan. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kau menara
dan perisai di hidupku. Shalom, Jemaat MCC yang dikasihi Tuhan. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dari tema Jangan Panggil Aku Marah. Tapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami mengucap syukur. Anugerahkan kepada setiap kami roh hikmat pengertian dan wahyu. Nyatakan isi hatimu supaya hati kami dapat menangkap dan diubahkan. Dan bukan hanya hati kami, tapi akal budi kami dan hidup kami diubahkan seperti yang menjadi maksud Tuhan. Perlindungan penyertaan Tuhan sempurna atas kami. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kitab Rut pasal yang keempat ayat 14 dikatakan begini. Sebab itu perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus, termasyhurlah kiranya nama anak itu. Saudara dikasihi Tuhan, di dalam pasal yang keempat ayat 14 ini, perempuan-perempuan ini melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam diri Naomi dan memulihkan. Karena di sini dikatakan, yang telah rela menolong engkau. Jadi artinya orang-orang ini melihat Tuhan di dalam diri Naomi, melihat Tuhan bekerja. Karena apa? Orang-orang ini hanya melihat wujud yang nyata, bukti, hasil akhir. Dia melihat pemulihan yang terjadi dalam hidup Naomi. Karena kalau kita melihat di dalam Rut pasal yang pertama ayat yang ke-20 ini, ya, setelah dia masuk kota Bethlehem, dia berkata, tetapi ia berkata kepada mereka apa? Janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara. Sebab yang Maha Kudus telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulihkan aku. Mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Di pasal pertama ini, kalau kita melihat bagaimana Naomi ini kehilangan tujuan Tuhan dalam hidupnya. Padahal Tuhan punya destiny terhadap Naomi. Ini kata Naomi ini artinya adalah sukacita atau berbahagia. Kenapa Naomi mengalami ini? Sebenarnya karena dalam konteks orang timur, perempuan itu hanya mengikuti keputusan laki-laki. Kalau kita melihat dari ayat yang pertama ini kan, Elimelek itu membuat keputusan untuk meninggalkan Bethlehem. Dikatakan ayat yang pertama, pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem, Yehuda, beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion.
semuanya orang-orang Efrata dari Bethlehem Yehuda, dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebenarnya Tuhan sudah mendesain, sudah merancangkan hal yang baik buat mereka. Karena kalau dari nama ya, Elimelek itu artinya kan Tuhan itu rajaku. Dan Naomi itu ada bahagia. Jadi pernikahan antara bahagia dengan makmur. Kalau Tuhan itu menjadi raja, dia menjadi provider, kan tidak berkekurangan. Ini desainnya Tuhan itu, bahagia itu menikah dengan makmur. Jadi artinya Tuhan itu punya destiny dalam hidup mereka, makmur dan bahagia. Bukankah hari-hari ini banyak orang secara ekonomi dikatakan makmur, tetapi tidak bahagia di dalam pernikahannya. Ini rencana Tuhan. Tetapi sekali lagi, Tuhan itu kan Tuhan yang sudah memberikan free will kepada manusia. Dan penderitaan Naomi yang dia alami itu sebenarnya dia juga turut andil. Bukan kesalahan Tuhan, tetapi dia turut andil. Kenapa? Dosa itu selalu diawali dari bagaimana seseorang itu menempatkan dirinya dengan benar. Ketika suaminya yaitu Elimelek itu memutuskan untuk meninggalkan Bethlehem, yang artinya itu rumah roti, rumah daging, dan Tuhan itu menetapkan Elimelek dan keluarganya itu di Bethlehem. Tetapi Elimelek memutuskan mereka meninggalkan Bethlehem. Naomi itu tidak bicara. Ketika seorang perempuan yang seharusnya diam, tetapi dia berbicara, itu awal sesuatu yang fatal. Ketika seorang perempuan yang seharusnya berbicara tetapi diam, itu juga awal sebuah kehancuran rumah tangga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan punya rencana ilahi bahwa keluarga itu adalah keluarga yang makmur dan bahagia. Tetapi keputusan yang salah dengan meninggalkan Bethlehem membuat Elimelek mengalami konsekuensinya, Naomi mengalami konsekuensinya, anak-anaknya mengalami konsekuensi. Karena di dunia ini sekalipun kita sudah percaya Kristus, kita tidak bebas dari hukum yang namanya sebab akibat dan hukum tabur tuai. Karena Tuhan Yesus sendiri berkata, aku datang itu bukan meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi, tetapi aku menggenapinya. Dan dampak yang dialami oleh mereka adalah dikatakan ayat 3. Kemudian matilah Elimelek suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Mahlon dan Kilion itu tanpa meninggalkan ahli waris, artinya mereka menikah dan tidak memiliki anak. Jadi artinya penderitaan yang dialami oleh Naomi ini kan bertubi-tubi. Maka Naomi itu memiliki gambar diri yang rusak, sehingga dia cara berpikirnya salah. Sehingga dia berkata bahwa ini adalah karena Tuhan. Karena kalau kita lihat di pasal yang pertama tadi, dia berkata, ya, sebab yang Maha Kuasa telah melakukan yang pahit kepadaku. Artinya dia telah menuduh Tuhan melakukan yang pahit kepadanya.
Bahkan dia telah menuduh Tuhan menghabiskan hartanya. Dia berkata, dengan tangan penuh aku pergi, tetapi dengan tangan kosong Tuhan memulihkan aku. Bahkan dia bagian terakhir itu dikatakan, dia menuduh Tuhan telah mendatangkan malapetaka. Dia lupa bahwa ada akibat ini karena sebab, yaitu keputusan yang salah. Tapi ini kita lihat bagaimana dia salah paham. Dia menuduh Tuhan. Dan memang iblis itu sedang membawa banyak orang hari-hari ini melalui pandemi ini untuk salah paham dengan Tuhan. Karena kisah keluarga Elimelek ini kan sebenarnya kita belajar tentang cinta segitiga, saudara. Bagaimana Tuhan itu mengasihi Elimelek dan keluarganya sehingga dia menjadikan dirinya itu raja bagi Elimelek. Artinya menjadi provider. Dia mengasihi Elimelek. Bahkan kalau kita lihat bagaimana Elimelek ini bukan orang yang berkekurangan, tetapi dia juga orang yang punya properti yang banyak. Tetapi dia berpaling kepada Mamon. Apa pemicunya? Yaitu kelaparan. Karena di ayat yang pertama tadi dikatakan pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan. Hubungan itu selalu ada ujian. Jadi hubungan Elimelek dengan Tuhan itu diuji melalui kelaparan ini. Ternyata Elimelek itu berpaling kepada Mamon. Dia takut tidak makan, takut miskin sehingga dia meninggalkan Tuhan dan mengejar Mamon. Jadi ini Tuhan bertepuk sebelah tangan, saudara. Dan saudara, ya ini kan kisah cinta yang tragis. Karena Tuhan kita ini Tuhan yang pencemburu, ya, Tuhan yang cemburu, dan akibatnya adalah Elimelek mati. Ini karena dia Elimelek mengkhianati Tuhan. Jadi kalau dalam drama percintaan ini kan pengkhianatan Elimelek terhadap Tuhan, sehingga dia mati. Karena orang yang membuat keputusan yang salah, konsekuensinya adalah kematian. Ini di konteks perjanjian lama, saudara. Tetapi bisa saja di dalam perjanjian baru, masa anugerah yang seperti ini mungkin bukan mati secara fisik, bisa jadi mati secara fisik karena sakit, ya bisa. Tapi juga mati berkatnya, mati usahanya, semua mati. Apa yang dikerjakan itu tidak ada yang menghasilkan, itu juga dikatakan mati. Makanya di dunia ini tidak ada namanya sesuatu yang terjadi, sebuah akibat itu tidak ada sebabnya. Kalau ada asap itu pasti ada apinya. Kalau ada api pasti ada sumber apinya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita kembali di dalam Rut pasal yang keempat ini. Ya. Kita melihat bagaimana respon atau sukacita Naomi ini nampak jelas buat orang lain. Sehingga orang lain melihat ini kalau bukan Tuhan tidak mungkin terjadi. Dan kalau kita lihat melihat dari proses yang sedang terjadi dari pasal 1, pasal 2, pasal 3 ini, sebenarnya saudara, penebus yang pertama ini sebelum Boas yang muncul, yang tampil, ini kan ada penebusnya sebenarnya yang punya hak menebus keluarga Elimelek ini. Tetapi dia satu, tidak punya kapasitas secara finansial. Yang kedua, dia sudah menikah. Karena di dalam konteks Ibrani ini kan tidak ada poligami. Kemudian akhirnya jatuhlah ke orang kedua yang namanya Boas. Boas punya kapasitas. Dia bisa membayar kembali harta milik Elimelek yang ditanggalkan waktu itu, dan juga dia belum menikah.
dalam usia yang mungkin sudah usia, dan akhirnya dia, karena dalam konsep penebusan di Israel yang berlaku, dia juga harus menikahi Rut dan dia bersedia. Nah ini, makanya orang-orang ini melihat kenapa itu bisa terjadi, karena Tuhan. Buat Tuhan itu tidak ada satu hal pun yang mustahil, saudara. Sehingga seorang janda, ya, namanya Rut ini, dinikahi oleh seorang perjaka yang kaya raya. Dan kita melihat ini sesuatu yang impossible gitu ya. Toh di Israel itu kalau mau menikah Boaz dengan gadis-gadis banyak. Tetapi kenapa hatinya tertambat kepada Rut ini? Karena Tuhan. Makanya saudara, saya selalu percaya bahwa hati raja-raja itu ada di tangan Tuhan. Dan kita lihat bagaimana orang lain itu meresponi dengan sukacita. Tanda seseorang itu sudah dipulihkan, itu salah satunya bisa dilihat dari respon orang lain melihat orang itu. Tetapi itu bukan hal yang menentukan. Karena orang banyak itu terbelah, saudara. Artinya apa? Orang yang dipulihkan itu bukan tergantung apa kata orang. Mungkin bisa saja, ya, perempuan-perempuan di Bethlehem itu ada yang sinis ketika melihat Naomi dipulihkan. Apalagi dia pulang kemudian dalam keterbatasan secara ekonomi dan sosialnya, dan akhirnya dia tiba-tiba memiliki menantu seorang yang konglomerat yang pada waktu itu dia adalah paling kaya di Bethlehem, dan itu bisa jadi menjadi buah bibir dan respon orang-orang itu terbelah. Makanya jangan percayakan diri kita kepada keputusan orang lain. Memang respon orang lain itu hanya salah satu tanda saja, tapi bukan hal yang menentukan, saudara. Dan kita lihat bagaimana ya Naomi ini bersukacita. Di ayat yang ke-16 dikatakan, dan Naomi mengambil anak itu serta meletakkannya pada pangkuannya dan dialah yang mengasuhnya. Kita akan belajar di sini, saudara. Naomi sebelum dan sesudah dipulihkan itu beda. Pasal 1 dan pasal 4 ya, itu berbeda. Kalau di pasal 1 dia bahkan berkata, jangan panggil aku Naomi, ya, tapi panggillah aku Mara. Tetapi di sini dia dengan exciting, ya, dengan semangat, dengan sukacita, dia mengambil anak itu, cucunya. Karena gini, saudara ya, seorang nenek itu yang dia ini dengan menantu dan anaknya itu hubungannya cair, itu bisa dilihat bagaimana hubungan dia dengan cucunya. Makanya kita akan melihat di dalam Matius pasal yang ke-20, itu Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang, ini berbicara tentang kesaksiannya. Karena kita dari kisah ini melihat bagaimana Naomi di pasal 1 dan Naomi di pasal 4 jelas beda. Di dalam Matius pasal yang ke-20, Tuhan Yesus berkata, adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Dan singkat cerita, saudara, ini ada 5 kelompok orang yang bekerja. Yang pertama yang bekerja mulai pagi sampai selesai. Yang kedua, di ayat 3 ini kan kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula.
Jadi kelompok yang kedua adalah orang yang bekerja mulai pukul 9. Kelompok yang ketiga itu orang yang bekerja di pukul 12. Kira-kira pukul 12. Dan kelompok yang keempat itu orang-orang yang bekerja pada waktu pukul 3 petang. Ya, 3 petang. Kemudian kelompok yang kelima itu orang yang bekerja pukul 5. Mulai pukul 5. Dengan kesepakatan kelompok pertama, kelompok kedua, ketiga, keempat, kelima itu upahnya 1 dinar. Kemudian saudara, kita lihat dari kisah ini poin yang pertama adalah respon orang-orang yang kelompok 1 sampai kelompok 4. Mereka ya dikatakan salah paham dengan tuannya, bahwa menganggap tuannya itu adalah tidak adil. Karena dia berpikir kalau yang satu kerja dari jam 5 sore kemudian sampai jam 6 itu upahnya 1 dinar, pikirnya dia akan dapat upah lebih. Tetapi tuannya itu memberikan gaji atau upah itu sesuai dengan kesepakatan. Sehingga mereka dikatakan ayat 11 ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut. Respon mereka yang pertama bersungut-sungut, yang kedua menganggap Tuhan ini tidak adil. Ya. Karena pemilik kebun ini berkata, saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari ini? Kemudian tuannya itu juga berkata ayat 15, tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku, atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Ini respon dari kelompok 1 sampai kelompok. Tapi mari kita belajar yang terakhir ini, yang seperti tadi saya sampaikan kisahnya Naomi. Yang terakhir ini saudara, seandainya dia itu memberikan kesaksian sebelum dia kerja, atau mungkin jam 3 gitu. Ketika kelompok pertama itu dapat pekerjaan, kelompok kedua, dia pasti akan dia mengatakan, kenapa Tuhan itu tidak adil? Kenapa orang lain yang mendapat pekerjaan? Kenapa aku belum? Kan seringkali banyak ya dalam doa ini kita menemukan orang-orang yang belum ditolong Tuhan. Dia komplain. Kemudian dia bisa saja komplain dengan ketidakadilan Tuhan. Itu sama seperti Naomi di pasal pertama. Menyalahkan situasi, menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, juga menyalahkan Tuhan. Tetapi saudara, ketika jam 6 ya, lewat jam 6, orang yang kelompok terakhir ini, kelompok kelima ini disuruh bersaksi, dia akan berkata, Tuanku itu baik. Aku bekerja hanya 1 jam, tetapi aku dikasih upah atau digaji 1 dinar, sama seperti orang yang berjerih lelah dari pagi sampai sore. Tuanku itu baik. Nah ini sudah. Makanya Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang belum melewati jam 6 sore, belum melewati, belum lulus, ya, itu seringkali ketika diberi ruang kesaksian, dia akan memberi kesaksian yang tidak baik. Seperti Naomi di pasal 1. Tetapi ketika proses Tuhan sudah selesai karena dia berespon benar, dia akan seperti Naomi di pasal 4. Dan orang akan melihat Tuhan. Makanya Bapak Ibu Saudara, di dalam hidup kita ini kan, kita ini sebenarnya orang-orang yang sudah lewat jam 6 atau belum. Sehingga apa yang keluar dari mulut kita ini kan orang jadi tahu. Ini mempengaruhi hal yang baik buat orang lain, menjadi kesaksian buat orang lain, atau melukai atau menghalangi orang
datang kepada Tuhan. Kalau Naomi di Rut pasal 1 tadi, itu pasti menghalangi orang datang kepada Tuhan. Tetapi Naomi di pasal 4 setelah dia selesai proses, itu orang bisa melihat Tuhan. Makanya Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar dari kisahnya Naomi ini. Ini kan ujiannya sama, yaitu kesetiaan. Upah dari kesetiaan itu adalah mahkota kehidupan. Rut ini setia. Sekalipun dia melihat tidak ada pengharapan dalam diri Naomi. Tapi kesetiaannya itu kepada Tuhan. Karena dia berkata, ya, Tuhanmulah itu Tuhanku. Negarimulah itu negeriku. Itu kesetiaan, saudara. Dan kita lihat di dalam Tuhan itu upah kesetiaan itu adalah mahkota kehidupan. Tetapi Elimelek ketika diuji dengan kelaparan, dia kehilangan kesetiaan. Dia memilih mengejar mamon daripada mengasihi Tuhan. Dan apa yang dia terima? Yaitu kematian. Bapak Ibu Saudara, dalam perjalanan hidup, sikap hati kita ini menunjukkan kedewasaan kita. Respon kita itu menunjukkan siapakah kita. Kalau saudara ini masih iri hati, bersungut-sungut, salah paham, atau bahkan saudara hari-hari ini memandang pandemi ini sebagai bencana dan saudara menyalahkan Tuhan, nah saudara tidak pernah akan menerima mahkota kehidupan. Tetapi mari kita belajar untuk berespon benar. Kalau saya melihat pandemi ini cara Tuhan untuk menguji iman seseorang. Cara Tuhan untuk melihat prioritas orang-orang, apakah dia tetap ibadah atau justru membangun kebenaran diri sendiri untuk meninggalkan ibadah. Dan kita akan melihat bahwa waktu seperti ini tidak selama-lamanya. Tetapi orang yang setia akan menerima mahkota kehidupan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Saya akan berdoa buat saudara. Bapa di sorga, Engkau melihat setiap umat-Mu. Kami minta anugerah Tuhan. Berikan roh kesetiaan itu supaya mereka, jemaat Tuhan di MCC ini, memperoleh mahkota kehidupan. Hari ini kami lepaskan blessing. Yang sakit disembuhkan, lemah dikuatkan kembali, dan yang sedang mengalami jalan buntu, Tuhan memberikan jalan keluar. Kami dedikasikan segala hormat, pujian, kemuliaan bagi-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Shalom. Mari bersorak-sorai bagi Dia. Yeah, come on. Bersyukurlah kepada Tuhan. Yeah, bersyukurlah. Bersyukurlah kepadanya. Bawalah pujian bagi Dia, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku. Dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Come on. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu,
Kau penyelamat hidupku, kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku. Oh. Yeah. Bawa hatimu, bersyukurlah. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi Dia, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Ya penolongku, yang beri hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Come on. Agunglah kebangkitan-Mu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerah-Mu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatan-Mu, Kau penyelamat hidupku, kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku. Oh. Mari bersorak-sorai bagi Dia. Haleluya. Bersama angkat tanganmu, katakan, Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitan-Mu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerah-Mu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatan-Mu, Kau penyelamat hidupku, kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku. Oh. Rajaku. Mari berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Dia. Haleluya. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan kita juga sudah memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih buat hamba Tuhan yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan segenap tim yang sudah melayani pada ibadah doa malam hari ini. Warta gereja untuk hari ini, yang pertama, ibadah masih tetap diadakan secara online. CCF Citraland diadakan setiap hari Selasa jam 7 malam. Hubungi Bapak Santoso untuk informasi lebih lanjut. CCF Menara Pakuwon dan Wiyung diadakan setiap hari Rabu juga jam 7 malam. Hubungi koordinator Bapak Haryanto untuk informasi yang lebih lengkapnya. Kemudian CCF Jakarta, MCC Jakarta diadakan setiap hari Jumat jam 8 malam. Hubungi Bapak Pendeta Robin untuk informasi lebih lanjut. Ibadah CCF untuk tim Praise and Worship diadakan setiap hari Sabtu jam 7 malam. Ibadah doa malam dan ibadah raya untuk minggu depan masih tetap diadakan secara online. Ibadah doa malam diadakan jam 7 malam hingga selesai. Sedangkan ibadah raya diadakan setiap hari Minggu jam 11 siang. Bapak Ibu bisa mengikuti lewat Zoom, yang linknya juga akan dibagikan, kemudian lewat YouTube di channel My City Church, atau di Instagram MCC di Bethany MCC Official.
Bagi jemaat yang membutuhkan pelayanan gereja, pelayanan pemberkatan, peneguhan nikah, pelayanan baptisan air, ibadah penghiburan maupun pelayanan gereja lainnya, Bapak Ibu bisa menghubungi dengan gembala sidang kita, Ibu Pendeta Linda. Demikian warta gereja untuk malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akhiri ibadah doa malam hari ini. Kita satukan hati, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk segala berkat-Mu di sepanjang minggu ini bagi kami semua, Tuhan. Terima kasih untuk kesehatan yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk rahmat-Mu yang selalu baru bagi kami semua, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah Engkau sampaikan melalui hamba-Mu. Biar kami mau belajar, kami mau taat akan kebenaran firman-Mu itu, Tuhan. Meteraikan kebenaran firman-Mu di dalam hati kami, Tuhan. Sehingga kami setia untuk melakukannya. Berkati Tuhan semua hamba-Mu yang sudah melayani pada ibadah doa malam hari ini. Hamba-Mu yang Kau pakai untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, berkatilah Tuhan. Urapi dengan lebih luar biasa lagi. Tim Praise and Worship yang sudah memuji menyembah nama-Mu, Tuhan. Mari Tuhan Engkau pakai anak-anak-Mu ini dengan lebih luar biasa lagi, Tuhan. Engkau menyempurnakan akan pelayanan mereka semua sehingga berkenan dan berbau harum di hadapan-Mu. Tim multimedia yang sudah dengan setia, dengan kesungguhan hati menyiapkan materi untuk ibadah doa malam ini, Tuhan. Engkau berkati mereka semua, Tuhan. Engkau menambahkan keahlian yang lebih baik lagi, Tuhan. Dan Engkau memberkati akan usaha pekerjaan yang sudah dikerjakan saat ini. Berkatilah Tuhan semua jemaat-Mu yang sudah setia di ibadah doa malam ini, Tuhan. Engkau memberkati mereka semua dengan ekonomi yang bagus. Walaupun di tengah masa pandemi ini, Tuhan, Engkau tetap mencurahkan berkat-Mu yang luar biasa untuk umat-Mu ini, Tuhan. Diberkati dengan kesehatan yang baik, yang prima. Sakit penyakit, kelemahan fisik pada malam hari ini, kami sehati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dijamah, dipulihkan, disembuhkan. Haleluya, puji Tuhan. Berkatilah Tuhan setiap keluarga yang sudah setia di ibadah doa malam hari ini, Tuhan. Engkau memberkati mereka semua dengan kerukunan, dengan keharmonisan. Dijauhkan dari segala bentuk perselisihan. Anak-anak mereka Tuhan akan memberkati, pendidikan mereka diberkati dengan luar biasa. Sehingga setiap keluarga di MCC ini akan Kau pakai untuk memuliakan nama-Mu. Menjadi alat bagi kemuliaan nama-Mu dimanapun mereka berada, di usaha pekerjaan, di keluarga, di lingkungan mereka sekitarnya. Berkati Tuhan para diaken yang sudah setia bersama dengan kami semua di MCC ini melayani Engkau, Tuhan. Engkau memberikan pada mereka hati yang luar biasa untuk lebih melayani Engkau lagi, Tuhan. Semangat yang luar biasa untuk melayani Engkau. Kesetiaan di dalam mengiringi Engkau, Tuhan Yesus. Berkatilah Tuhan akan pelayanan mereka selama ini. Berkatilah mereka kesetiaan mereka selama ini, Tuhan. Engkau memberkati mereka semua, Tuhan Yesus. Kau akan pakai di tahun 2021 ini para diaken dengan lebih luar biasa lagi untuk kemuliaan nama-Mu. Berkatilah Tuhan gereja-Mu MCC di tahun 2021 ini. Persiapan pembukaan Tuhan akan menyertai, mencukupkan segala kebutuhan biaya yang diperlukan. Tuhan akan memberikan kami kelimpahan untuk melayani Engkau, Tuhan Yesus. Berkatilah Tuhan akan bangsa negara kami Indonesia. Berkatilah pimpinan kami Presiden Jokowi beserta semua staf pejabat yang membantunya. Berikanlah akan mereka hati yang takut akan Engkau. Hormat akan kemuliaan dan kebesaran nama-Mu, Tuhan Yesus. Berkatilah bangsa kami Indonesia ini, Tuhan. Lepaskanlah kami dari wabah COVID-19 saat ini. Pulihkanlah Tuhan akan ekonomi bangsa kami ini, Tuhan. Lindungilah kami, Tuhan, bangsa kami Indonesia dari segala bentuk perpecahan. Teror yang ditujukan kepada bangsa kami. Kami sehati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala rancangan teror itu digagalkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala hormat kemuliaan hanya bagi-Mu, Tuhan. Sekarang Bapak Ibu Saudara, angkatlah kedua tangan Bapak Ibu Saudara semua. Tangan ke atas. Dan lihatlah kemuliaannya daripada Tuhan. Tuhan memanjatkan kemuliaannya. Memberikan sukacita dan damai sejahtera-Nya. Sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa,
kasih anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, tuntunan penyertaan dan penghiburan dari Roh Kudus, menyertai Bapak Ibu umat yang dikasih oleh Tuhan, mulai saat ini, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, dan sampai kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya sudah diberkati bersama katakan, amin.